warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasarah Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Popularitas angka 13 sebagai angka sial di negara-negara barat bisa kita temui dalam film-film di Amerika Serikat. Sebut saja film 13 Warrior atau Kesatria ke-13. Meskipun angka 13 di sini justru menjadi syarat akan keberhasilan 12 kesatria yang ada, namun angka 13 dalam film ini memiliki nilai magic dalam cerita film ini. Selain itu, masih banyak film-film lain yang bertemakan angka 13, seperti film 13, 13 Ghosts, 13 Game of Death, 13 Days, 13th Assassins, Warehouse 13, Friday the 13th, dan lain sebagainya. Film-film bertemakan angka 13 selain menjadi bukti sejauh mana masyarakat meyakini angka ini sekaligus berperan besar dalam menguatkan kepercayaan magic pada angka 13. Menurut ahli numerologi atau ilmu angka 13 mengandung sial karena posisinya setelah 12, sedangkan angka 12 dianggap sebagai angka komplit. Angka 12 dapat ditemukan pada 12 bulan dalam setahun, 12 zodiak, 12 dewa Olympus, 12 tugas Hercules, 12 suku Israel, 12 murid Yesus, 12 hari Natal, dan 12 butir telur dalam satu lusin. Pada abad pertengahan, tanggal 13 dianggap sebagai pembawa nasib buruk. Ironinya, anggapan dan kepercayaan ini semakin dalam pada zaman modern. Asal-muasal mengapa jumlah tanggal 13 dihubungkan dengan kesialan sama sekali tidak jelas. Ada yang mengaitkan dengan keyakinan umat Nasrani tentang peristiwa jamuan makan malam terakhir yang dihadiri oleh 12 orang murid Yesus, lalu ditambah satu orang lagi hingga jumlahnya menjadi 13, yaitu Yudas, orang yang mengkhianati Yesus. Lalu hari esoknya yang bertepatan dengan hari Jumat, Yesus disalib. Friday the 13th terjadi paling banyak 3 kali dalam setahun apabila awal tahun dimulai dari hari Minggu. Dan periode ini hanya terjadi 11 tahun sekali. Saat Friday the 13th, berkembang mitos bahwa kita tidak boleh berjalan di bawah tangga dan melangkahi kucing hitam. Apakah di semua negara barat mereka takut akan hari Jumat tanggal 13? Tidak, sebab di negara-negara Amerika Latin, di Yunani maupun di Spanyol hari Selasa tanggal 13 adalah hari sial. Sehingga ada pepatah di hari Selasa, janganlah melakukan perkawinan ataupun perjalanan. Sedangkan di Italia, hari sialnya adalah hari Jumat tanggal 17. Tidak hanya angka 13, angka 4 juga dianggap angka sial. Konon, karena merupakan hasil penjumlahan dari 2 angka tersebut, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Sedangkan menurut ramalan Feng Shui, angka 4 berarti mati. Ini karena dalam bahasa Cina, angka 4 dibaca se. Se berarti mati atau sial. Tidak heran jika penganut ramalan Feng Shui menghindari angka 4. Misalnya saja tidak menikah pada tanggal 4 atau gedung-gedung yang memiliki lantai 4, maka sebaiknya diganti dengan angka 3A. Angka yang membuat bergidik adalah angka 666. Angka ini dianggap sebagai angka setan. Mengapa demikian? Karena angka 666 jika ditulis dalam bahasa Latin menjadi Dicit Lux, yang berarti Lucifer atau iblis. Tidak heran jika angka 666 selalu dihubungkan dengan hal-hal mengerikan. Misalnya saja racun 666 merupakan salah satu racun paling mematikan dan merupakan jumlah angka sihir. Lain halnya di Afghanistan, masyarakat menganggap angka 39 lah yang membawa keburukan. Ini karena jika diterjemahkan, angka 39 berarti bangkai sapi atau sapi yang sudah mati. Inilah yang menyebabkan orang Afghanistan menghindari angka ini. Di Jawa, selain kelompok mingguan, hari-hari juga dikelompokkan dalam pasaran yang terdiri dari 5 hari, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon.
Masing-masing dari hari dalam seminggu dan hari dalam sepasar memiliki nilai numerik tertentu. Misalnya, Kamis nilainya adalah 8 dan Pon nilainya adalah 7. Dengan demikian, orang yang lahir pada hari Kamis Pon, maka hari kelahirannya memiliki nilai 15. Hasil perhitungan 8 ditambah 7. Inilah yang dinamai dengan Neptu atau weton. Dahulu, weton sangat penting untuk menentukan jodoh, mengetahui watak, dan memilih pekerjaan yang sesuai. Dalam memilih jodoh misalnya, laki-laki yang memiliki weton tertentu, jika menikahi wanita yang memiliki weton tertentu, maka akan bahagia. Sebaliknya, laki-laki yang memiliki weton lain dan menikahi wanita yang memiliki weton lain pula, maka akan hidup melarat. Artinya, angka juga dipercaya memiliki pengaruh magic dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, ada juga beberapa angka yang dinanti-nanti dan menjadi rebutan. Misalnya, angka 8. Angka pertama yang dianggap membawa keberuntungan di kalangan ahli angka adalah 8. Ini karena angka 8 ditulis tanpa putus. Jadi diartikan bahwa angka 8 membawa rezeki yang tiada putus. Hal ini dipercaya oleh rakyat Cina dan Jepang. Angka 8 dalam bahasa Cina dan Jepang memiliki arti beruntung. Tidak heran jika masyarakat Jepang dan Cina sangat antusias dengan segala sesuatu yang berbau angka 8. Demikian juga dengan angka 9. Angka 9 menjadi primadona bagi masyarakat Cina. Tidak heran jika kita sering melihat ada restoran Cina dengan nama 99 atau 999. Angka ini dipercaya membawa hoki. Interpretasi lain yang telah dikenal sejak zaman kuno menekankan watak angka 9 yang nyaris sempurna. Troy dikepung selama 9 tahun dan Odysseus menempuh perjalanan dalam rentang waktu yang sama. 9 malaikat dalam Dante adalah refleksi dari kesempurnaan angka 9 yang kemudian dilengkapi dengan Tuhan yang Esa yang meliputi segala sesuatu sehingga membentuk keutuhan 10. Interpretasi surgawi lain atas angka 9 bisa ditelisik dari perannya sebagai hasil 8 tambah 1, keindahan agung dan tinggi. Dalam filsafat kuno juga diyakini adanya 9 lapis langit, yaitu langit yang ditempati bulan, langit yang ditempati Merkurius, langit matahari yang merupakan titik tengah di antara 7 langit berplanet dan karenanya sering disebut pusat alam semesta. 3 langit berplanet selanjutnya adalah langit Mars, langit Jupiter, dan langit Saturnus. Di luar itu ada langit ke-8, yakni langit yang berisi bintang-bintang tetap. Kemudian langit ke-9 yang biasa disebut dengan Falak al-Falak, langitnya langit, yang diyakini tidak mempunyai bintang. Selain itu, banyak juga orang yang mengidolakan angka 10. Ini karena angka 10 banyak memberi hoki kepada beberapa orang ternama. Misalnya saja pemain sepak bola dengan nomor punggung 10 selalu sukses, seperti Lionel Messi, Diego Maradona, dan Pele. Angka ini kemudian dianggap memiliki aura positif bagi pemiliknya. Angka 13 tidak selalu dianggap sebagai angka sial, malah sebaliknya, sebagai angka untung. Suku Maya dalam kepercayaan Maya kuno, angka 13 mempunyai nilai yang penting. Dalam salah satu varian dari 13 angka ditambah dengan 0 yang disebut dengan varian berkepala. 13 angka dibedakan dengan tanda kepala dewa yang berlainan. Selain itu, 20 tanda untuk hari-hari selama 1 bulan dikombinasikan dengan angka-angka 1 hingga 13. Dan penyusunan sebuah kalender dilakukan dengan ramalan. Tak hanya dalam kepercayaan suku Maya, angka 13 juga dianggap sebagai angka sakral dan menguntungkan dalam tradisi Ibrani. Sekte mistik Yahud Kabbalah memandangnya sebagai angka keberuntungan karena nilai numeriknya dalam bahasa Ibrani membentuk kata Ahad Esa, sifat terpenting dari Tuhan. Seorang peramal kerajaan Talmud mengatakan bahwa pada suatu hari nanti tanah Israel akan terbagi menjadi 13 bagian dan ke-13 akan jatuh ke tangan Raja Isa. Kabbalah dibagi menjadi 13 sumber surgawi, 13 pintu berkah, dan 13 sungai minyak balsam yang kelak akan dijumpai orang-orang saleh di surga.
Lalu bagaimana dengan angka-angka dalam Islam? Dalam Islam, tidak ada angka sial, juga tidak ada angka yang bisa memberikan keuntungan. Semua angka sama saja, karena manfaat dan mudarat itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada bilangan tertentu yang diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, bilangan ganjil. Ganjil adalah bilangan yang jika dibagi dua, maka bersisa satu. Itu adalah hal yang Allah dan Rasulnya suka. Alasan lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu atau Maha Esa, tunggal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu witir atau ganjil, dan Dia mencintai yang witir atau ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, witir maknanya ganjil, lawan genap. Allah itu witir, artinya Allah itu Esa. Tidak ada sekutu yang serupa baginya. Sedangkan makna Allah mencintai witir adalah bahwa Allah mengutamakan bilangan ganjil dalam beberapa amalan dan ketaatan. Oleh karenanya, Allah menjadikan sholat itu 5 waktu, bersuci 3 kali, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, melontar jumroh 7 kali, hari tasyrik ada 3 hari, beristinja 3 kali, kain kafan diisyaratkan 3 lapis, zakat pertanian nisabnya 5 wasaq, zakat perak 5 ukiah, demikian juga nisab zakat unta dan lainnya. Demikian juga Allah jadikan beberapa makhluknya yang besar berjumlah witir, seperti langit, bumi, lautan, hari-hari dalam sepekan, dan lainnya. Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa makna witir di sini adalah tertuju kepada sifat hambanya yang menyembah Allah dengan menegaskan dan mengikhlaskan kepada Allah saja. Wallahu a'lam. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW bersabda, dan Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghitungnya atau menghafal dan mentafakurinya akan masuk surga, yaitu witir atau ganjil, dan menyukai yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan beliau bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, witir atau ganjil yang dimaksud bukanlah berarti mencakup segala sesuatu secara umum, melainkan maksudnya adalah Allah lah yang menghukum beberapa hukum syariat dan ciptaannya berjumlah ganjil, seperti sholat disyaratkan witir, langit berjumlah witir atau ganjil, dan sebagainya. Allah yang menghukumi demikian bukan berarti segala sesuatu disyariatkan supaya menjadi witir atau ganjil. Oleh karena itu, seseorang tidak disyariatkan ketika berjalan untuk menghitung langkahnya supaya menjadi witir atau ganjil. Ketika makan tidak disyariatkan menghitung suapan berjumlah witir atau ganjil. Ketika minum tidak disyariatkan menghitung jumlahnya menjadi witir atau ganjil. Karena tidak ada asalnya dan hal ini tidak disyariatkan. Bahkan mengkhususkan ibadah dengan pengkhususan yang tidak dikhususkan Allah dan Rasulnya adalah perbuatan yang mengada-ngada dalam hal agama. Yang pasti, tidak ada angka sial dalam Islam. Sebaliknya, semua angka adalah baik. Dan di antara angka-angka yang baik itu, ada angka-angka istimewa. Wallahu a'lam. Semua orang tentu mengenal angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Angka-angka ini menjadi roh dalam ilmu matematika. Sulit dibayangkan andai tak ditemukan angka-angka ini. Bangsa Mesir kuno menulis angka pada lembar-lembar papirus dengan tulisan hieroglif yang dilambangkan dengan garis lurus untuk satuan,
lengkungan ke atas untuk puluhan, lengkungan setengah lingkaran menyamping seperti obat nyamuk untuk ratusan, dan untuk jutaan dilambangkan dengan simbol seorang laki-laki yang mengangkat tangan. Sistem ini kemudian dikembangkan oleh bangsa Mesir menjadi sistem hieratik. Bangsa Roma menggunakan 7 tanda untuk mewakili angka, yaitu I, V, X, L, C, D, dan M, yang dikenal dengan angka Romawi. Dulu angka Romawi merupakan satu-satunya angka yang digunakan di daratan Eropa. Lalu angka yang kita kenal sekarang ini dari mana asalnya? Angka-angka ini berasal dari umat Islam. Oleh karena itu, sampai sekarang angka-angka yang kita kenal sekarang ini disebut dengan sistem bilangan Arab atau Arabic numerals. Merupakan sebuah sistem bilangan populer yang terdiri dari angka 0 hingga 9. Sistem angka ini paling banyak digunakan di zaman modern ini. Angka Arab dipopulerkan oleh matematikawan Muslim di abad pertengahan, kemudian menyebar ke Eropa beberapa abad kemudian dan menjadi angka standar dunia hingga kini. Di saat masyarakat umum dunia menyebutnya angka Arab, orang-orang Arab sendiri justru menyebutnya sebagai angka Hindi atau India. Hal ini bisa dilihat dari judul buku matematikawan Arab Al-Kindi yang berjudul Penggunaan Angka India. Bentuk awalnya adalah sistem angka Brahmi yang dikembangkan oleh matematikawan India di sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Namun sistem angka ini belum mengenal angka 0. Pada mulanya, angka 0 digambarkan sebagai ruang kosong tanpa bentuk yang di India disebut dengan sunya, kosong, hampa. Orang yang paling berjasa memperkenalkan angka 0 di dunia ini adalah Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan Muslim terkenal. Dia memperkenalkan angka 0 melalui karyanya yang monumental, Mukhtasar Al-Jabru wal Muqabalah, atau ringkasan perhitungan aljabar dan perhadapan. Ilmu ini kemudian dikenal dengan nama Aljabar. Melalui buku ini, Al-Khawarizmi memperkenalkan sistem angka India ke dunia Islam. Usaha ini kemudian dilanjutkan oleh Al-Kindi. Bilangan ini kemudian dikembangkan oleh Abu Al-Hasan Al-Iqlidisi dari Syria dengan menambahkan penulisan pecahan menggunakan garis horizontal di antara dua bilangan. Sedangkan penggunaan tanda koma diperkenalkan oleh Sin Ibnu Ali untuk penulisan pecahan bilangan desimal. Bentuk evolusi dari angka Arab yang banyak kita pergunakan sekarang muncul pertama kali di Maroko dan Andalusia, Spanyol di akhir abad ke-10 dan dikenal sebagai angka Ruban. Leonardo Fibonacci, asal Italia, adalah orang Eropa pertama yang mempergunakan angka Arab. Setelah belajar di dunia Islam, Leonardo memperkenalkan angka Arab ini ke Eropa pada zaman Renaissance. Di abad ke-12, karya-karya ilmuwan Muslim Al-Khawarizmi diterjemahkan ke bahasa Latin, sehingga membuat angka Arab semakin populer dan menggantikan angka Romawi di Italia, kemudian seluruh Eropa. Angka Arab yang simpel sangat memudahkan para akuntan dalam mencatat transaksi. Ditambah lagi sejak ditemukannya mesin cetak di abad ke-15, angka Arab Latin menjadi sangat populer dan digunakan di hampir semua kerajaan di Eropa dan dunia. Dalam pustaka bahasa dan agama, ada yang disebut hisab al-jumal atau angka kalimat. Setiap huruf diberi nilai angka. Misalnya, alif memiliki nilai 1, ba memiliki nilai 2, jim memiliki nilai 3, dal memiliki nilai 4, waw memiliki nilai 7, kaf memiliki nilai 20, dan seterusnya. Susunan hurufnya berbeda dengan urutan huruf hijaiyah yang dimulai dari huruf alif, ba, ta, dan seterusnya. Orang-orang Yahudi juga menggunakan perhitungan kalimat ini. Perhitungan kalimat ini digunakan untuk berbagai tujuan. Para pemuka agama Yahudi menggunakannya untuk tujuan agama. Demikian juga kalangan tertentu dari kaum Sufi. Bahkan tukang sihir, ahli nujum, dan dukun juga ada yang menggunakannya. Kaum Muslim biasa menggunakan perhitungan kalimat untuk menentukan tarikh atau tanggal peperangan, pendirian sebuah bangunan, kelahiran, kematian, dan lain-lain.
Sebagai contoh, ketika Sultan Barkuk, salah seorang sultan dari dinasti Mamalek di Mesir meninggal, orang-orang membuat sebuah ungkapan pornografi untuk menentukan tarikh atau tanggal kematiannya. Dengan menggunakan kalimat fil misi-misi. Dalam bahasa Arab, kata ini dieja dengan fa, ya, alif, mim, shin, mim, shin. Nilai angka dari kalimat itu adalah 801. Artinya Sultan Barkuk meninggal pada tahun 801 Hijriah. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar asal Banten di Mekah, yang kitab-kitabnya dijadikan rujukan di seluruh dunia Islam hingga saat ini, menulis sebuah kitab tafsir berbahasa Arab yang terdiri dari 2 jilid. Dalam mukadimahnya, beliau juga menggunakan perhitungan kalimat untuk menunjukkan tahun penulisan kitabnya. Penggunaan perhitungan kalimat dalam menentukan tanggal dan tahun sama sekali tidak bermasalah dilihat dari sudut pandang agama. Kecuali jika digunakan dalam perdukunan dan ramalan, tentu menjadi haram. Nabi juga dihadapkan pada orang yang menghitung dengan perhitungan kalimat. Suatu ketika, Nabi SAW dikunjungi oleh beberapa orang Yahudi. Lalu beliau membacakan kepada mereka, Alif Lam Mim, awal Al-Baqarah. Orang-orang Yahudi itu lalu menghitungnya sesuai dengan hisab jumal atau perhitungan kalimat, lalu berkata, bagaimana kami memeluk agama yang umurnya hanya 71 tahun? Nabi SAW tersenyum. Sementara orang-orang Yahudi berkata lagi, apakah ada yang lain? Nabi kemudian membaca, Alif Lam Mim Sod, Alim Lam Ro, Alim Lam Mim Ro. Orang-orang Yahudi berkata, engkau telah membuat kami bingung. Tidak tahu harus mengambil yang mana. Meski hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Tarikh, tapi sanadnya lemah. Namun begitu, tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa perhitungan kalimat tidak memiliki landasan agama. Tidak ada dalil yang menetapkannya. Juga tidak ada dalil yang menolaknya. Pemirsa Hasanah, angka adalah sarana menghitung untuk keperluan manusia. Tak ada kekuatan magic yang menyertai angka-angka itu. Maka manfaatkanlah ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui temuan-temuan umat Muslim dengan cara yang positif, sehingga menjadi kebaikan bagi kita bersama. Akhirnya, tidak ada manfaat dan mudarat kecuali datang dari Allah semata. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.